Assalamualaikum teman-teman semua, Sobat Vapet semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Peternakan 2024 kini hadir melalui podcast Ruang Audiensi Vol 2 dengan tema Audiensi Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa. Apa yang perlu ditingkatkan? Dalam podcast kali ini kami telah mengundang yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Peternakan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Halim Natsir, SPT MPI IPN ASEAN Engineering. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya tentunya saudara juga harus tetap sehat. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak telah hadir dalam acara kami yang kedua ini di sela-sela kesibukan Bapak. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, mungkin sebelum masuk pada pembahasan podcast kali ini, saya ingin menjelaskan terkait poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama terkait penjelasan press release pertama yang sudah kami sampaikan pada laman Instagram BEM Vapet UB serta Advokesma Vapet UB. Teman-teman Vapet bisa langsung mengaksesnya pada laman tersebut. Selanjutnya pada aspirasi sarana dan prasarana yang mungkin teman-teman masih menanyakan Bapak, kenapa kok aspirasi yang kami sampaikan itu belum terpenuhi, atau kapan terpenuhi, atau bagaimana kedepannya tentang aspirasi kami gitu Pak. Mungkin yang pertama langsung saja terkait kursi kelas Bapak. Oke. Bahwasanya teman-teman masih bertanya-tanya, kenapa kok kursi kelas pada gedung 1 dan gedung 5 itu berbeda Bapak, dan tidak merata dari fasilitas kursinya. Lalu pada press release 1 sudah dijelaskan bahwasanya kursi sebelum dimulai perkuliahan sudah dicek pada gedung 1 maupun gedung 5. Namun nyatanya pada UTS kemarin masih terdapat kursi-kursi yang mungkin kurang layak pakai digunakan teman-teman. Sedangkan UTS kali ini sebagian besar menggunakan paper Bapak, sehingga sangat mengganggu terkait fasilitas kursi tersebut. Mungkin bagaimana Pak tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kami yang ada di pimpinan fakultas harapannya memang harus istilahnya melayani semuanya. Pelayanan utama ya tentunya memang pada mahasiswa, karena memang kita adalah bergerak di dalam pendidikan, stakeholder utama ya adalah mahasiswa. Nah mengenai kursi ya artinya kami di press release yang pertama itu sebenarnya sudah kami sampaikan, sudah ada 2 proses yang kami lakukan. Yang pertama adalah proses pengadaan dan yang kedua proses perbaikan. Nah, cuma pada saat perbaikan itu ada 200 kursi. Tetapi separuh dari kursi itu ternyata kerusakannya itu level yang berat. Sehingga waktu itu kita tanya ke yang bagian servis, ternyata itu harganya separuh dari harga kursi yang baru. Itu yang akhirnya menjadi problem. Mohon maaf, akhirnya yang bisa kita atasi akhirnya menjadi separuh, hanya 100. Nah, untuk pengadaan ini kepengennya kita ya memang mengadakan langsung ditaruh di kelas, tetapi karena kita itu di lembaga pemerintah yang pengadaan itu harus terencana di tahun sebelumnya yang dinamakan Sireka itu. Nah, oleh karena itu yang akhirnya waktu tahun 2023 kita cuma menganggarkan memperbaiki sama menambah tidak banyak, hanya 1 kelas sekitar 50. Nah oleh karena itu akhirnya kami mohon maaf untuk tahun ini ya akhirnya tidak seluruhnya bisa tercapai, tetapi di bulan Oktober 2024 kita sudah menganggarkan untuk tahun 2025. Nah, insya Allah ini kursi menjadi salah satu prioritas. Yang jelas yang bisa kita beli langsung itu memang ada. Contohnya itu adalah masalah AC dan TV. Nah, itu yang sekarang ini kita sedang lakukan. Dan memang kerusakan AC ini kan ya memang sudah umur ya, karena ini kan sudah berjalan 6-7 tahun. Nah sehingga kami mohon maaf juga akhirnya pada saat perkuliahan berlangsung ada kelas yang tidak nyaman. Ya tapi insya Allah di minggu-minggu ini sudah ada perubahan lah.
Ya mungkin itu yang masalah kursi. Jadi memang saya akui memang belum optimal. Dan kalau ditanya kenapa gedung 1 dengan gedung 5 berbeda, karena memang sejarahnya tempat kuliahnya Vapet itu kan semuanya ada di gedung 1, dan itu adalah fasilitas yang lama. Karena lama, ya akhirnya yang di gedung 5 kita adakan semuanya baru. Nah tentunya yang lama masih bisa digunakan pada saat itu, ya akhirnya ya kita tidak merubah. Karena di dalam pemerintah, ini saya sampaikan lagi, menghilangkan inventaris yang lama itu harus lapor ke negara. Tidak boleh kita buang dan seterusnya, itu nggak boleh. Oh, gitu. Tapi ada berita acara pemusnahan disetujui oleh rektorat, baru disampaikan ke negara. Ini yang menjadi problem, beda dengan kita sebagai swasta yang itu bisa kapanpun. Ya. Kalau untuk kursi ini mungkin kedepannya akan mengikuti pada ruang-ruang 20 yang terbaru-terbaru gitu, atau masih menggunakan kursi yang lama gitu Pak? Ya ini ada dua konsep mungkin yang agak berubah saya sampaikan. Jadi konsep yang pertama di tingkat rektorat, ini ada wacana pada mata kuliah dasar itu nanti akan menjadi kelas besar kembali. Tidak seperti sekarang yang kelasnya itu 40 sampai 50. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya nanti dosen itu bisa melakukan penelitian dan pengabdian dan mengajak mahasiswa untuk penelitian dan pengabdian lebih banyak. Karena sekarang kan ya karena banyak pengajaran, banyak dosen yang merasa disibukkan pengajaran itu. Tetapi intinya pada mata kuliah yang lebih spesifik tetap dipertahankan kelas kecil. Ya, mengenai model kursi yang mana, ya monggo. Artinya kalau ada masukan dari mahasiswa, yang jelas kami pun juga kadang-kadang antar dosen saja sudah berbeda. Sebagai contoh, menurut saya, ruang 20 itu adalah ruang yang ideal. Iya. Namun beberapa dosen mengatakan ruang yang rumit. Karena tidak bisa menggunakan LCD yang interaktif dan seterusnya. Ya ini yang akhirnya, mohon maaf, waktu itu kami anggarkan sebanyak kelas itu seperti ruang 20 semua. Tetapi karena kondisi yang akhirnya banyak keluhan, ya akhirnya kita pindah ke TV. Nah mengenai apakah ada meja atau tidak, kita harus melihat dulu kelas kita itu ukurannya. Ya, itu yang, tapi itu tadi sekali lagi kalau ada masukan dari mahasiswa, kalau bisa masukan itu juga dulu kan sudah resmi kan, sudah masuk ke kami, dan itu bisa secara rutin resmi pun akan lebih baik. Ya, oke. Baik, mungkin itu teman-teman terkait teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasi tentang kursi kelas yang bermasalah atau sebagainya. Ini masih menyangkut terkait di dalam kelas Bapak. Terutama pada kelas yang ada di sudut-sudut lantai gedung 5, sudut-sudut gedung 5 itu sangat mengalami bermasalah terkait wifi. Wifi pada Vapet ini memiliki wifi yang sangat tidak proper sekali ya, terkait karena ini kan juga menyangkut akademik ya, terkait presensi siam atau login Gapura itu rata-rata tidak bisa di sudut-sudut gedung 5. Ya, terima kasih. Jadi memang ada dua hal. Yang pertama, ada perubahan yang harus kita lakukan, yaitu dari kabel ke fiber optik. Ini sudah kita anggarkan di tahun 2025. Ini angkanya juga agak besar, mendekati 1 M juga, karena kita merubah total. Kemudian yang kedua, memang waktu itu kita alasan kenapa yang di sudut, istilahnya di sudut belakang gedung 5 itu karena mendekati kos-kosan, akhirnya bandwidthnya agak dikurangi. Gitu. Agak dikurangi dibandingkan yang posisi depan. Nah, itu tadi karena memang alasan supaya optimal. Tapi nanti dengan fiber optik semua, ya kami meyakini nanti semuanya itu bisa terakses dengan bagus. Dan insya Allah itu sudah ada di anggaran tahun 2025. Baik, terima kasih Bapak.
Selanjutnya ini udah ke ranah di luar kelas. Oke. Mungkin teman-teman banyak bertanya terkait parkiran depan gedung 1, Bapak. Siap. Bahwasanya pada press release pertama itu kurang lengkap penyampaiannya terkait parkiran. Oke. Bagaimana parkiran ke depannya, apakah Ya. tetap masih mengalih fungsikan lapangan pada depan gedung 1 atau bagaimana, Bapak? Ya, pada dasarnya memang UB ini problem di parkiran. Sehingga ini yang menjadi PR tidak hanya fakultas tetapi juga universitas. Sekarang universitas kan sudah membuat parkiran yang di depannya gedung bersama itu. Tapi saya yakin juga tidak akan cukup. Ya, pada pertemuan yang lalu kami memang menyampaikan kita tidak bisa berbuat banyak, parkirnya Vapet itu ya hanya di depannya gedung 1. Sebenarnya ada yang di parkiran di depannya gedung 4. Iya, Bapak. Nah, cuma akhirnya tidak optimal. Di lantai 3 tidak ada yang parkir, dan itu saya tidak menyalahkan, memang terlalu curam. Iya, terlalu tinggi. Makanya di pertemuan yang lalu akhirnya diputuskan itu mau dibongkar. Nah, mau dibongkar, yang akhirnya itu nanti akan dibangun parkiran sekaligus labnya Fakultas Peternakan. Nah, kalau itu sudah jadi, baru kami bisa mengalihkan parkiran itu ke sana semua. Nah, di 2 minggu yang lalu sudah saya laporkan juga ke Pak Rektor. Ini kita nggak punya sarana tempat olahraga. Mahasiswa ini nggak punya. Iya. Nah, ini yang jadi problem. Yang akhirnya jawabannya ya gitu. Ya, itu kan juga mahasiswanya Vapet. Ya, itu yang akhirnya kita coba berbicara dengan wakil dekan dan seterusnya, bagaimana di waktu-waktu tertentu ya dikasihlah papan pengumuman setiap hari Jumat misalnya mulai jam 2 mohon dikosongkan untuk sarana olahraga dan seterusnya, dan itu tentunya harus kerjasama dengan mahasiswa. Saya melihat setiap sore kan ada mahasiswa yang ingin berolahraga tapi dengan sepeda motor yang begitu banyak. Ya, itu yang sudah saya sampaikan. Jadi intinya proses itu mungkin tidak bisa cepat karena sangat tergantung dari gedung di depan gedung 4 itu terrealisasi. Nah, konsep awal yang saya sampaikan harapannya kan setahun jadi. Ini kayaknya akan molor. Karena ini kan UB memiliki kebijakan tidak boleh ada bangunan lagi di area kampus utama. Ini yang jadi problem. Sehingga kajiannya itu agak panjang. Tapi nanti sore yang tadi saya katakan jam 3 kami rapat itu dengan tim basic desainnya yang sudah dihasilkan oleh timnya UB mau presentasi ke kami. Jadi tetap proses itu tetap ada, tetapi kapan jadinya saya tidak berani janji lagi. Baik, Bapak. Semoga kami juga berharap itu dapat dipercepat sehingga kami juga bisa tidak mengambil alih fungsi lapangan yang sekarang dijadikan parkiran. Mungkin ini terkait teman-teman juga menginginkan fakultas kami juga memiliki kemajuan seperti fakultas-fakultas lain. Ini terkait air minum gratis, Bapak. Air minum gratis contohnya sudah ada di FISIP dan kami juga sudah melakukan cross check bahwasanya fasilitas tersebut sangat optimal digunakan oleh mahasiswa, Bapak. Mungkin apakah Vapet akan mengadakan fasilitas air minum gratis pada waktu-waktu dekat ini? Ya, jadi kita sudah membuat proposal di PDAM. Dan alhamdulillah 1 bulan yang lalu sudah dibalas, tetapi pelaksanaannya masih tahun 2025. Tapi tentang gambarnya dan seterusnya itu sudah ada, sudah dibikin oleh Pak Wadek 2, tetapi itu tadi baru bisa terrealisasi 2025. Artinya keinginan kita itu sebenarnya sudah awal tahun ini. Tapi ya karena kan air minum gratis kan hubungannya dengan instalasi PDAM. Kalau kita menggunakan mesin yang bisa minum dengan air PDAM, ada sebenarnya kita. Cuma saya berpikir itu kan kapasitasnya berapa. Iya. Nah, itu kalau tidak terkontrol, saya takutnya ya alat ini cepat rusak.
artinya belum penuh masuk ke dalam tangki penampungan, sudah diambil, akhirnya pemanas ini akhirnya jadi, nah itu yang akhirnya kita pikirkan. Kemarin kita memang dapat bantuan, tapi ya kecil, nah, kapasitasnya ya cuma 10 liter. Makanya itu alhamdulillahnya PDAM sudah meng-ACC, tinggal pelaksanaannya itu nanti masih tahun depan. Oke, kalau untuk rencananya berarti tahun depan, tapi sudah pasti. Insya Allah sudah, karena sudah ada jawaban. Kayak ini juga menyinggung terkait kami dari BEM juga ada salah satu kementerian yang menjalankan proker tersebut, Bapak. Proker air minum gratis. Namun pada nyatanya hanya dapat dilakukan 1 kali dalam seminggu. Itu pun masih menggunakan galon manual. Jadi mungkin fakultas dapat membantu untuk waktu dekat ini terkait hal tersebut sebelum air minum gratis yang sudah direncanakan ini terjadi, Pak. Ya, mungkin dalam waktu dekat kita harus koordinasi dulu ya. Artinya itu tadi kita mungkin punya alat, tapi memang harus benar-benar terjaga. Tapi kalau itu memang dibutuhkan ya itu yang kita fungsikan daripada juga tidak terpakai juga. Nah, tetapi itu tadi tidak akan mungkin banyak mahasiswa yang terlayani. Tetapi kalau mengisinya itu tidak berbarengan ya masih bisa lah. Nah, khawatirnya kan istilahnya hanya 1 titik. Harapannya yang kemarin yang PDAM itu kan ada beberapa titik yang kita skenariokan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu saja pada bidang sarana prasarana yang belum terrealisasi. Kalau untuk kebersihan toilet, air mati, proyektor dan TV kami sudah men-cross check kembali terkait hal itu, dan alhamdulillahnya kami sudah merasakan kebijakan yang lebih baik pada fakultas ini. Mungkin ini juga teman-teman ada yang menanyakan terkait makan gratis pada setiap hari Rabu. Oh ya. Itu mekanismenya bagaimana dan pelaksanaannya itu apakah setiap Rabu rutin atau mungkin hanya mendekati bulan-bulan disnatalis atau hari-hari besar pada Fakultas Peternakan, Pak? Ya, jadi yang hari Rabu itu sebenarnya itu adalah inisiatif dari Dharma Wanita Fapet UB. Oh, begitu. Ya. Yang kebetulan pertama itu dimulai pada saat ada disnatalis. Nah, sehingga di situ akhirnya saya ikut membuka. Tetapi intinya ini kan sebenarnya untuk Jumat berkah di masjid. Ini kan selalu setiap Jumat kita adakan. Iya, Bapak. Dan itu sebenarnya juga separuh dari jamaah masjid kita, separuhnya itu dari kasnya masjid. Nah, kalau untuk yang hari Rabu itu adalah inisiatif Dharma Wanita. Setahu saya itu tidak setiap Rabu, tapi setiap 2 minggu sekali. Nah, mengenai mekanismenya, ya sebenarnya siapapun, yang penting itu adalah terpenuhi kuotanya. Kalau nggak salah di Rabu yang pertama itu kan ada 160. Iya, Bapak, sekitar. Yang Rabu kemarin kebetulan saya tidak bisa ikut, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Kayaknya ya sekitar 150 itu. Iya. Nah, intinya mekanismenya tidak ada, cuma Dharma Wanita membuat kupon nomor itu. Iya, Bapak. Itu dalam rangka supaya ada yang antri ternyata sudah melewati 160 misalnya. Itu kan kasihan. Iya. Nah, sehingga memang tidak ada mekanisme. Tapi kalau ada masukan sekali lagi dengan mahasiswa, ya nanti kami sampaikan ke Dharma Wanita. Misalnya wes nggak perlu dilayani, prasmanan saja. Cuma kan di sisi yang lain Dharma Wanita juga loh. Ini ada yang mahasiswa itu yang makannya banyak, ada yang nasinya 1 sendok tapi lauknya dipenuhi. Nah, ini kan akhirnya ya dilayani. Jadi itu adalah inisiatifnya Dharma Wanita dan kami sangat mendukung karena Dharma Wanita kan bagian dari fakultas juga. Kami sebagai mahasiswa juga mendukung terkait hal itu. Setiap hari kalau mahasiswa kan? Iya, Pak. Kalau untuk keinginannya juga pasti setiap hari dilaksanakan seperti itu. Mungkin itu saja dari sarana prasarana, Pak. Sekarang akan menuju pada bidang akademik. Ya. Mungkin yang ini pertama pada akademik ini terkait presensi pada saat sebelum UTS kemarin. Ya. Bahwasanya pada akademik itu memiliki seperti pelayanan yang lambat, Bapak. Teman-teman mahasiswa mengeluhkan
sudah memenuhi syarat untuk perbaikan presensi namun belum dilakukan sampai UTS berlangsung. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Ya, saya tidak bisa menyalahkan siapapun kalau dalam hal presensi ya. Karena presensi itu kan sebenarnya hak pribadi mahasiswa dan haknya dosen. Sehingga kalau ada permintaan ke akademik juga bingung sebenarnya. Ini ada permintaan, makanya ini yang akhirnya sama-sama harus disiplin. Dosen pun kan juga terbatas waktunya. Sebagai contoh, kalau ada ingin memperbaiki, saya ada form itu, enggak saya tangani, langsung saya perbaiki, saya bilang gitu. Artinya ya harus buka sistem syahdu dan seterusnya. Nah, intinya kalau ada keterlambatan itu kan ya janganlah setelah 2 minggu baru lapor, 3 minggu baru lapor. Harusnya kan di hari itu karena apa dan seterusnya. Nah, karena kalau sudah terlambat, pikiran kita itu kan apalagi yang akademik, nanti akan ada dosen yang sudah memiliki presensi tahu-tahu kok berubah. Karena dosen kan bisa lihat. Iya. Oh, si namanya misalnya Eko gitu ya, sudah ke blok merah gitu kan. Tahu-tahu sebelum berganti minggu selanjutnya kok jadi biru lagi. Nah, ini kan juga akhirnya kita tidak enak juga, ada konflik di antara dosen dengan akademik, sehingga kami harapkan ya disiplin lah. Kalau memang waktunya presensi. Kalau masalah internet kan bisa pakai data dulu dan seterusnya. Kalau sepengalaman saya ya Bapak, Ya, terkait sudut gedung 5 itu, menggunakan internet itu juga sinyal juga susah Pak pada ruang-ruang kelas belakang itu, dan wifi juga seperti yang kita tahu tidak optimal. Dan juga dari dosennya sendiri itu ada beberapa dosen yang mungkin ngasih waktu hanya 3 menit, 2 menit terkait presensi. Jadi kan itu membuat mahasiswa juga bertanya-tanya, ini tidak didukung dengan sinyal yang baik, namun juga dosen juga kurang mengerti terkait hal itu Pak. Iya, saya baru tahu, terima kasih informasinya. Jadi kan seharusnya kan membuka presensi itu ya selama perkuliahan itu. Tapi kalau tadi yang di bagian belakang karena bandwidth-nya kita kurangi, itu seharusnya ketua kelasnya atau mahasiswa menyampaikan, minta presensinya itu sebelum perkuliahan atau setelah perkuliahan sekian menit. Nah, komunikasi itu saya pikir hal yang bagus. Tidak mungkin akhirnya dosen nggak bisa hanya 3 menit dan seterusnya. Ya, artinya memang kita sebagai keluarga, sehingga perlu komunikasi. Karena dosen berpikiran, nggak ada masalah dengan mahasiswa meskipun dikasih waktu 3 menit dan seterusnya. Tapi kan itu kan terlalu mepet lah kalau Bapak. Ya mungkin nanti juga akan saya sampaikan melalui PD1 ataupun grup dosen. Ya kalau ngasih waktu terlalu pendek itu ya kurang bagus juga lah. Mungkin jika sudah terjadi nih Pak, kan pada surat pernyataan perbaikan presensi itu ada tanda tangan dosen pastinya. Dan juga ada alasannya kenapa presensi tersebut sampai tidak diisi. Namun pada nyatanya pelayanan akademik itu masih sangat mempertanyakan, dan setelah dijawab itu masih pergerakannya juga masih lambat untuk merespon hal tersebut Pak. Artinya sudah ada form ditandatangani dosen, bagian pelayanan tidak berubah gitu? Iya, untuk kejadian di sebelum UTS itu rata-rata begitu Pak. Oke. Ya, nanti kita cek lagi ya. Jadi yang jelas kami memang sedang mengevaluasi tentang pelayanan kelas. Karena kami melihat kemarin itu kan tidak ada petugas khusus pelayanan kelas, tetapi kita ambilkan dari akademik. Dan terasa pada saat pagi hari itu tidak optimal. Saya katakan itu sehingga kemarin kita rapat di Senat, akhirnya kita putuskan mulai semester depan harus ada orang khusus yang kerjanya tentang pelayanan kelas, tidak bertumpuk dengan tugas yang lain. Ya, artinya kita akui ternyata belum optimal yang kita setting itu. Tapi yang itu tadi nanti saya cek ya, yang sudah Baik, ada Bapak. Tanda tangan dosen tapi belum dirubah, nanti saya cek. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya ini
juga menyinggung terkait pelayanan kelas, Pak. Kan kami di Vapet ini sekarang menggunakan presensi offline juga ya, Pak. Iya. Kami mengambil presensi offline pada ruang pelayanan kelas. Kosong. Ya, kosong, dan terkadang pelayanan yang diberikan itu menurut mahasiswa itu kurang ramah, Bapak. Oke. Karena kami juga mengambil tersebut karena kebutuhan kami meminta tolong, namun respon dari pelayanan kelas itu kurang ramah terhadap mahasiswa, Pak. Oke, terima kasih. Ini informasi yang sangat berharga ya. Jadi memang kita harus selalu meningkatkan. Apalagi tahun depan semua fakultas harus menerapkan zona integritas. Salah satu itu adalah tentang pelayanan. Sehingga insya Allah dalam 2 bulan terakhir ini kita akan agak sedikit merubah di pengajaran nanti menjadi pelayanan customer service untuk semua, apakah mahasiswa atau tamu dan seterusnya, sehingga satu pintu semuanya, termasuk nanti tidak perlu naik ke lantai 7, 8 dan seterusnya. Ini sudah kita desainkan dalam waktu 2 bulan ini insya Allah jadi, termasuk di sini pelayanan kelas ya, karena zona integritas itu kan keramahan dalam pelayanan itu menjadi satu. Iya, Bapak. Dan padahal ini sudah kita terapkan mulai semester ini, ada reward and punishment. Jika ada laporan seperti itu, maka saya tidak mau tanda tangan lembur pelayanan kelas. Ini sudah kita lakukan. Termasuk kalau ada laporan di grupnya dosen, ini mencari pelayan kelas kok jam 6:30 tidak ada. Ya terpaksa saya tidak akan menandatangani tentang lembur di luar jam kerja. Ya, terima kasih. Kami Baik, memang Bapak. mencari orang-orang yang mempunyai jiwa melayani ini, ya harus ada proses Iya, mendidik. Bapak. Oke, terima kasih. Nanti Karena kami juga pastinya ngomong dengan petugas itu juga baik-baik ya, Pak. Namun juga pelayanannya masih seperti itu. Ya. Mungkin yang paling ekstrim apa yang disampaikan atau disikapnya? Kalau spesifiknya dari teman-teman sih nggak menyampaikan ya, Pak. Namun ya. sikap yang diberikan kami juga dari teman-teman Advokesma sendiri yang pernah mengambil absensi atau menanyakan sesuatu di sana juga mendapatkan kritikan. Oke. Selanjutnya ini terkait, mungkin ini sudah masuk pada bab keuangan, Pak. Terkait Semakin menarik ini iya, bicara Pak. uang. Ini semakin menarik ini, Pak. Mohon maaf, Pak, mungkin mic-nya bisa sedikit dimajukan. Oh iya. Ini menyinggung terkait isu UB di semua fakultas ini, Pak, mungkin yang dipertanyakan. Terkait KIPK yang terjadi pada UB kali ini akibat pergantian kepengurusan, namun sangat merugikan mahasiswa, Pak. Terkait hal tersebut, mungkin tanggapan Bapak terkait hal tersebut bagaimana, Pak? Ya, jadi yang pertama KIP itu memang di bawah WD3, sehingga kami yang di dekan ini tidak sampai terdengar masalah KIP ini. Tapi setelah ada mahasiswa yang melaporkan kami, akhirnya saya coba telusuri, termasuk di Wadek 3 maupun Direktorat. Ya, intinya memang ada masalah di dalam KIP tahun ini. Karena ada keterlambatan di dalam mengurus berkas-berkas ke Jakarta, itu kan. Iya, Pak. Nah, tetapi menurut Pak Wadek 3 itu ternyata sudah ada waktu itu 2 kali pertemuan, termasuk ada perpanjangan masa pendaftaran, dan itu dari fakultas-fakultas itu sebenarnya sudah clear, tidak ada masalah. Cuma sepertinya ini ada masalah di timnya Wadek 3. Nah, ini yang belum saya sampaikan ke Rektorat karena memang belum ada rapat pimpinan. Nanti kalau rapat pimpinan kami sampaikan. Ya, intinya ya saya kira ini kan sudah hanya mahasiswa, apalagi sudah mendapat jatah KIP gitu kan. Ternyata kok nggak turun-turun. Tapi sebenarnya itu akan turun, tapi kan rabela. Iya, bagi orang yang memang harus punya cash money yang setiap hari ya, ini memang jadi masalah. Ya mungkin nanti ini jadi
rapat yang nanti saya bawa juga ke Forbim karena ini ya sangat vital lah, jangan sampai terjadi lagi seperti inilah. Oke. Karena kami kan juga dari Advokesma sendiri secara kementerian kami mengadakan krisis center keuangan itu Pak. Itu kan kami hanya sebatas menjembatani dari mahasiswa ke dekanat ataupun ke rektorat. Namun kami mendapatkan protes yang berlebihan terkait hal tersebut karena sangat merugikan itu ya Pak. Apalagi ada kemarin teman saya yang menjadi PJ Krisis Center Keuangan itu mendapat laporan bahwasanya sampai ada maba yang mengundurkan diri karena hal tersebut. Kan kami juga melapor, hanya bisa melapor, tidak bisa membantu banyak hal terkait tersebut. Tapi maba yang mengundurkan diri itu memang iya ya. Soalnya yang masuk di kami surat itu kok nggak ada gitu. Kalau untuk dari kami itu berapa orang Mas? Oh, 1 orang itu melapor ke krisis center keuangan kami bahwasanya menyatakan mengundurkan diri, dan kami juga sudah mengecek bahwasanya emang namanya terdaftar di KIPK dan orang tersebut yang bersangkutan juga mengundurkan diri terkait hal tersebut. Oke, mungkin nanti namanya diberikan ke kami ya, mungkin nanti kami bisa menghubungi alasannya karena KIP atau yang lain. Kalau karena KIP, nah ini kan ya suatu insiden yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan ini kan bisa kami bantu terlebih dahulu lah sebelum KIP itu turun. Ya kalau nanti ada nomornya, apalagi ada WA-nya. Kalau WA sebenarnya di kami ada, cuma masalahnya apakah ganti atau tidak. Kalau mahasiswa punya nomornya berarti kan yang terbaru gitu ya. Iya Bapak. Enggak, nanti saya minta ya. Baik, mungkin kami akan informasikan lebih lanjut kepada Bapak ya, terkait hal tersebut. Ini juga ada pertanyaan terkait nomor rekening KIPK untuk maba. Ya. Itu kapan Pak? Wah, ini saya belum bisa jawab. Saya harus bertanya ke bagian keuangan atau Wadik 2 ini. Berarti belum ya? Belum ada ya? Belum ada. Oke, mungkin habis ini saya tanya ke bagian keuangan. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan saya pribadi, bukan dari aspirasi, karena ini berarti saya jawab pribadi juga? Atau boleh didengarkan yang lain? Boleh didengarkan yang lain aja Pak. Karena ini beritanya muncul baru-baru ini Pak. Iya. Terkait tahun depan prodi baru di Fakultas Peternakan. Iya. Ini sangat menarik menurut saya Pak terkait prodi tersebut. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman mahasiswa akan adanya prodi baru tersebut, akan bagaimana sistemnya atau bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya proses ini sudah panjang, sudah 1,5 tahun. Cuma akhirnya baru sekarang terangkat karena sudah masuk di media nasional gitu kan. Ya, Bapak. Ya, jadi gini ceritanya, kami melihat bahwa Fakultas Peternakan kan punya PS-nya cuma 1. Dan PS Peternakan ini akhirnya kan menjadi keputusan nasional. Tapi akhirnya dengan adanya PTNBA itu berhak merubah. Sebagai contoh UGM akhirnya menjadi Ilmu dan Industri Peternakan. Kemudian IPB itu ada 3 PS. Salah satunya kan Teknologi Pakan. Nah, kami akhirnya karena UB ini menjadi PTNBA, UB pun berhak mengajukan PS yang baru tanpa harus mengikuti nomenklatur yang ada di Dikti. Rektor di tahun 2021 itu kan sudah mengatakan UB menjadi Artificial Intelligence University. Nah, sehingga kami melihat wah ini peluang bagaimana kita memanfaatkan ini. Itu sisi yang satu. Sisi yang kedua, kita lihat perubahan industri itu cukup cepat, dan semua industri itu sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, akhirnya kami mencoba berdiskusi dengan Filkom. Kami diskusi waktu itu awalnya cuma 1 jam. Akhirnya pihak Filkom mengatakan, loh ternyata masalah di dunia peternakan itu banyak sekali yang bisa diatasi dengan artificial intelligence. Itu yang kedua. Yang ketiga, industri pun juga sama. Di Disnatalis yang 1 tahun yang lalu, tahun 2023,
Kami mengundang semua stakeholder industri, kami mempresentasikan PS baru ini. Semua industri mendukung. Dan itu memang akhirnya menjadi kenyataan. Sehingga takut kami sebagai orang yang ada di fakultas. Nanti kalau ini dibiarkan, bisa saja dunia peternakan atau pekerjaan peternakan itu nanti diisi orang Filkom, orang teknik, orang instrumen fisika dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya kami melihat ya harus ada langkah. Harus ada langkah bagaimana peternakan ini harus dijaga. Dan ini terjadi pada seluruh fakultas peternakan di Indonesia. Peminatnya tahun ini mulai turun. Turun kenapa? Ya salah satu yang akhirnya jadi kesimpulan di forum itu, karena nama peternakan itu tidak menjual. Seperti kok kuliah angon bebek, angon sapi dan seterusnya. Nah, padahal yang PS sekarang itu kan sudah bicara industri. Makanya langkah ke depan yang kami lakukan, yang pertama itu fakultas kita juga akan kita rubah namanya. Tapi ini masih usulan yang harus dikoordinasi oleh rektor. Kita rubah Animal Science and Technology. Jadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Peternakan. Ada kata teknologinya. Nah, PS yang baru itu memang namanya adalah Intelligent Livestock Industry atau industri peternakan cerdas. Cuma guyonannya berarti yang lama tidak cerdas kah? Nah, mungkin kami juga menanyakan hal tersebut. Nah, itu bukan itu. Jadi kata cerdas itu memang ya waktu itu kita berdebat agak panjang. Ini yang benar itu apa sih? Yang benar itu sebenarnya kan kita mau mengambil kata intelijennya itu. Kita mau mengambil presisi, itu kan tagline-nya Polri. Nah, itu. Akhirnya kita diskusi dengan orang Filkom yang punya sistem cerdas. Ya cerdas itu yang paling bagus. Cuma dari orang awam, akhirnya cerdas diartikan yang satunya tidak cerdas. Gitu. Nah, sebenarnya cerdas itu kan artinya kita menggunakan sistem cerdasnya. PS yang lama, orangnya lebih cerdas. Orangnya lebih cerdas, semuanya menggunakan critical thinking. Yang PS baru, kombinasi. Jadi 60% belajar tentang peternakan, 40% belajar algoritmanya. Belajar mencari sensornya, belajar untuk membuat IoT-nya dan terakhir big datanya. Larinya ke sana. Dan itu akhirnya saya melihat bisa saling melengkapi PS yang lama dengan PS yang baru itu. Nah, sehingga nanti nilai jual lulusan Fakultas Peternakan UB harapan kami adalah meningkat. Ya itu yang yang kami lakukan. Ya tadi termasuk barusan sebelum ke sini kan saya juga ditelepon yang majalah Kompas itu yang ingin menarik lagi, artinya memperjelas kemarin setelah terbit itu karena banyak respon yang dilakukan. Gitu. Mungkin ini menyinggung terkait jawaban Bapak tadi terkait animal science dan teknologi. Teknologi itu berarti digunakan sangat vital sekali pada peternakan cerdas ini, Pak. Apakah peternakan di UB ini sudah menunjang terkait teknologi sehingga akhirnya akan menerbitkan prodi yang menggunakan sebagian besar menggunakan teknologi, Pak? Ya, mungkin sedikit saya luruskan. Jadi teknologi itu ya PS yang lama kan bicara teknologi. Makanya kan banyak mata kuliah teknologi. Nah, sehingga kok rasanya nama fakultas kita nggak cukup mengatakan Fakultas Peternakan. Nah, kenapa kok ilmu? Ya karena memang kita S1, bukan vokasi. Kemudian teknologi menjadi sesuatu yang menjadi satu, iptek ini kan menjadi satu. Nah, PS yang lama sudah bicara itu, teknologi sampai sistem industri. Nah, artinya bukan perubahan nama ini karena ada PS yang baru, bukan. Tapi PS yang lama pun sebenarnya sudah teknologi. Nah, apakah yang PS yang baru ini sudah mendukung laboratoriumnya kan gitu kan? Iya, Bapak. Ya, ini proses. Kita semuanya sudah proses. Yang pertama, kita sudah menghasilkan metaverse untuk industri peternakan perah. Kemudian kita ini alat sudah datang, kita akan membuat
laboratorium artificial intelligence. Apakah hanya untuk PS yang baru? Tidak, mahasiswa PS yang lama pun ya juga akan kita libatkan. Ya intinya biokomputasi kemudian artificial intelligence kita dorong ke mahasiswa PS peternakan pun ya harus menguasai itu. Cuma porsinya yang akhirnya berbeda, sehingga saya guyonannya ke mahasiswa itu kan, apa ada yang mau bergeser? Nggak apa-apa, cuma kan masalahnya PS yang lama kita itu kan sudah unggul, sudah terakreditasi internasional. Kalau PS yang baru kan paling nanti hanya terakreditasi BAN PT ya. Sehingga memang ada proses yang kami harapkan setelah 2 atau 3 tahun ya sudah keluar unggulnya itu. Ya, jadi proses laboratorium pun ini juga kita mulai persiapkan. Sebagai contoh di teaching farm layer itu kita sekarang memasang CCTV, kemudian sensor dan seterusnya. Dan minggu depan itu ada pengusaha puyuh yang mau membantu Fakultas Peternakan mendirikan kandang puyuh yang smart farming 2 tingkat, kemudian close house, tapi juga dilengkapi dengan sensor-sensor itu. Ya ini yang memang dalam rangka itu, termasuk kita kan sudah kerjasama dengan Carun Pokpan yang bagian artificial intelligence, dengan Telkomsel, kemudian dengan Jikin dan seterusnya, PT Agile dan seterusnya. Itu kan dalam rangka sana. Tapi sebenarnya kami yakin mahasiswa sekarang ini kan generasi Z ya. Iya. Artinya otodidaknya itu sangat tinggi. Nah ini yang saya suka sebenarnya. Nah ini yang seharusnya menjadi pendorong. Mau tidak mau ya kita harus teknologi ini harus dikuasai. Meskipun ya ada tahapannya. Tapi sekali lagi kalau saya pesan pada mahasiswa Fakultas Peternakan bahwa dalam perkuliahan ini memang ada 2 hal. Ada ilmu, ada hard skill, tapi jangan lupa ada soft skill. Nah, soft skill ini yang menjadi ujung keberhasilan saudara. Nah, intinya manfaatkan selama kuliah untuk berorganisasi. Di kelas itu juga jangan diam, sering bertanya, sering diskusi. Itu melatih siapa yang mau maju ke depan, rebutan angkat tangan dan seterusnya. Nah itu menunjukkan latihan itu sudah mulai ya itu saya katakan proses yang harus kami lakukan, tetapi juga perlu dukungan gitu ya. Mungkin ini sudah di penghujung acara, kami meminta closing statement dari Bapak terkait acara hari ini, bagaimana Bu? Ya, jadi saya sangat mendukung acara ini, tetapi acara ini kalau bisa juga bisa didengarkan oleh semua dosen, semua tendik, termasuk pimpinan, sehingga apa yang tadi menjadi masukan-masukan meskipun akan saya sampaikan itu akan lebih kompleks ya kalau itu ada suara dari bawah. Nah, artinya kami berharap ini bisa berjalan rutin, tidak harus dalam bentuk podcast, tapi dalam bentuk yang langsung real. Kalau podcast ya mungkin lebih banyak bagaimana kita meningkatkan prestasi dan seterusnya. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan kita satu keluarga, sehingga kami pun kadang-kadang berpikiran oh ini sudah tepat untuk mahasiswa. Tapi ternyata mungkin generasinya beda. Nah, kita perlu masukan. Termasuk misalnya bagaimana sih kita mengundang praktisi mengajar kuliah tamu dari praktisi itu. Kami melihat kok akhirnya mahasiswa ini ketertarikannya semakin menurun gitu kan. Apa karena gaya memberikan kuliahnya yang kurang menarik kah? Nah, padahal kan kita mengharapkan dengan mengundang praktisi, harapannya kita tahu dunia kerja itu seperti ini. Dan apa yang disiapkan itu akhirnya kita siapkan sejak awal gitu ya. Itu yang mungkin saya pikir komunikasi antara mahasiswa dengan kami sangat kita butuhkan ya.
Baik, terima kasih atas closing statement yang telah Bapak berikan. Serta kami juga berterima kasih kepada Bapak yang telah mau terbuka terkait menanggapi aspirasi yang teman-teman mahasiswa sudah kumpulkan dan disampaikan. Kami selaku moderator mewakili seluruh mahasiswa bahwasanya berharap peternakan ini maju dan Amin. berkembang dari berbagai aspeknya, Pak. Amin. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami bersama Bapak Dekan Fakultas Peternakan. Kami dari Kementerian Advokesma dan saya, Nayaka Adi Fauzan, selaku moderator pada ruang audiensi aspirasi dengan tema audiensi meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, apa yang perlu ditingkatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.